Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita lagi ada di Bali lagi. Tapi kali ini buat experience si Xiaomi 14. Nggak kelihatan ya, nggak masalah. Gue mau mencari view-nya soalnya. Ya, jadi sebenarnya trip kali ini kita tuh kayak dikasih kesempatan buat nyobain segala sesuatunya. Karena yang tahu kalau si Xiaomi 14 ini kan collab bareng Leica. Doi beberapa tadi gue cek di sini dari mulai adanya Leica Vibrant dan juga Leica yang autentik. Nah, kalau gue sendiri suka yang autentik karena hasil fotonya tuh kayak lebih terasa ada bagian vignette gitu, bagian hitam gitu ya. Dan juga sebenarnya kita tuh bisa macam-macamin dari mulai lensa-lensa tadi kan. Semua lensanya kan sudah collab juga bareng Leica. Oke, ini dia box daripada Xiaomi 14. Yang gue pegangnya tuh versi resmi Indonesianya ya. Dan akhirnya Xiaomi 14 juga collab bareng Leica. Kalau teman perhatiin, Doi itu punya Leica Professional Optical Lens. Dia tuh jenisnya yang semi-lux gitu. Terus punya layar yang juga terbilangnya tipis gitu ya bezelnya. Dan juga di sini pakai Snapdragon 8 Gen 3. Terus punya layar juga AMOLED 120 Hz dan pengecasan itu 90 watt. Kayaknya di Redmi Note 13 Pro Plus 5G itu 120 watt ya. Terus ini yang gue pegang ini varian warna putih dengan 12 GB RAM dan juga internal memori 256 GB. Lanjut kita unboxing aja. Yang pertama bakal dapetin SIM card ejector. Terus selanjutnya ini ada buku panduan singkat ya teman-teman. Terus juga kita bakal ketemu sama si casingnya. Casing ini beda banget, warnanya tuh hitam gitu ya, hitam-hitam matte, agak licin sejatinya. Suka apa enggak? Nanti kalau misalkan nggak suka ya udah beli sendiri aja. Oke, selanjutnya bakal ketemu sama smartphone-nya. Ini speknya sama seperti tadi lihat pada bagian box-nya gitu ya. Dan langsung aja kita kletek smartphone-nya. Warna putihnya guys. Putihnya tuh ya clean, gak ada neko-neko yang glossy gitu. Ini kita scampingin dulu, kita mau cek ada apa lagi. Pengecasan yang sudah USB-C, lanjut dapat juga kepala charger 90 watt. Dan so ini dia smartphone-nya. Xiaomi 14 varian warna putih. Putihnya glossy abis ya teman-teman. Dan ini walaupun glossy sejatinya dia aman ya, karena kan warna putih ini nggak begitu kelihatan ceplakan ya, beda sama yang hijaunya itu. Kalau yang warna hitamnya itu dia matte gimana gitu ya. Dan ini gue salah fokus sama ukurannya, mungil banget ya, 6,3 inch, hampir beti sama iPhone 15 Pro yang gue pegang. Mungkin identiknya sama S24 kali ya, itu nggak beda jauh sih ukurannya. Dan di sini dia tuh punya finishing glossy gitu ya teman-teman. Terus juga untuk bagian bump kameranya sendiri, itu bilangnya cukup aja, cukup mendominasi sebenarnya warna hitamnya ini. Dan kalau untuk spesifikasi ke bagian kamera sendiri bisa dibilang ini ya semuanya tuh tuningan by Leica. Intinya sih ada 3 kamera yang cukup lengkap, ultrawide ada, lensa utama ada, telefoto 3 kali pun ada. Terus balik bagian framenya. Framenya sini tuh dia framenya metal ya, dan ini glossy abis ya. Jadi kayak glowing gimana gitu bagian sampingnya. Terus kita lihat aja di sekelilingnya ya, teman-teman perhatiin ada pengecasan sudah USB-C. Ini dual speaker by the way ya, jadi bukan satu ya guys. Teman-teman yang katanya ngira ini kok kayak agak tebel, sebenarnya nggak tebel sih teman-teman, karena sejatinya pas dipegang tuh ya compact aja ya. Jadi bukan yang modelan flat yang tebel kaku gitu, enggak, karena di bagian back cover ini tuh dia kayak nge-3D gitu, sedangkan bagian depannya tuh kayak flat gitu ya teman-teman. Dan ini langsung kita cobain aja, cobain pakai si casingnya warna hitam. Agak ketutupan nih kan warnanya, ya mau bagaimana. Kalau mau kalian pamer warna putihnya ya monggo aja pakai casing yang transparan. Oke, ini dia untuk tampilan utamanya bakal kayak gini. Beneran kan bezelnya so tipis hampir di setiap sisinya. Manis banget ini ya kelihatannya. Udah gitu layar kan seluas 6,3 inch gitu ya. Jadi itu ngerasanya kayak enak aja di handle-nya. Oke, dan selanjutnya untuk bagian speknya. Ini finally bawaan lahir pakai HyperOS. Gue belum bisa ngomong banyak sejatinya karena belum terlalu gimana gitu ya. Oke, ini langsung kita cek aja ya untuk mode kamera yang di bawahnya. Jadi di sini ada mode Pro, kita tuh bisa atur segala sesuatunya, dan menariknya kalau kita udah atur, dia tuh kayak nyimpan gitu loh preset yang udah kita atur sebelumnya. Terus ada mode movie, ada juga perekaman video. Perekaman videonya kamera belakang bisa hingga 8K, kalau kamera depannya itu bisa 4K maksimal 60 fps. Ya, kamera belakang pun bisa kayak gitu teman-teman. Terus beralih ke bagian fotonya. Terus kalau buat fotonya sendiri ada 0,6, 1 kali, 2 kali, 3,2 kali, hingga kita juga bisa atur 60 kali nih zoomnya ya, digital zoomnya gitu teman-teman. Terus ada juga mode potret di sini yang filternya tuh macam-macam banget, kalian bisa sesuaiin aja ya. Nah ini buat lensanya juga macam-macam, ada yang standar, ada yang potret juga. Kalau gue sih biasa pakai yang potret 75 milinya ini. Itu kayak langsung berasanya tuh bokehnya tuh creamy dan gimana gitu hasilnya deh.
Oke, itu unboxingnya, dan sekarang kita mau langsung cobain aja untuk experience si smartphone-nya. Yuk! Untuk hasil fotonya, ini nggak tahu kenapa ya, gue tuh suka aja sama hasil fotonya, kayak cepret kayak langsung kayak cakep gitu. Jadi emang kalau perhatiin hasil beberapa foto sampel gue sih kebanyakan emang fotonya secara full gitu ya, nggak yang langsung detail kemana-mananya, enggak, karena emang sukanya kayak gitu sih. Dan ini yang spesial itu gue ngerasa kayak hasil fotonya itu rasa Leica-nya berasa gitu, jadi kayak punya karakternya tersendiri lah, terus juga punya ceritanya sendiri lah, yang bisa dibilang kayak seru aja sih jadinya. Terus kalau misalkan teman-teman bisa perhatiin juga foto yang vibrant ataupun yang si autentiknya itu beda banget keduanya. Jadi kalau mau yang lebih original pakai yang autentik, terus kalau yang mau lebih vivid, lebih strong gitu ya, yang suka apa-apa sosial media juga bisa yang pilih yang vibrantnya. Terus gue juga manfaatin juga lensa 3 kali telefotonya. Di sini teman bisa perhatiin hasil bokehnya bisa dibilang kayak cakep ya. Si objek ataupun si backgroundnya sendiri itu bisa dibilang kayak creamy-nya tuh kayak menyatu gitu teman-teman. Jadi nggak yang kasar gitu hitungannya ya. Terus juga ini kayak hitamnya pekatnya juga dapet. Terus warna si subjek juga tetap terhighlight dengan baik. Dan ini dia untuk beberapa sampel foto lainnya, teman-teman bisa langsung komentar aja menurutnya tuh kayak gimana. Kasih nilai berapa nih kira-kira nih? Sebenarnya yang gue suka juga di sini tuh kita juga bisa macam-macamin. Jadi pada satu foto kan pernah nggak sih kayak, aduh, kayaknya fotonya bagusnya hitam putih deh, atau kayaknya agak begini deh. Nah ini nih bisa kita ikutin tuh nih, yang Leica naturalnya kayak gini, ini yang Leica vibrantnya, ini yang BW natural juga tuh, CP juga bisa kita atur. Gitu. Contoh ya, kita mau ngambil lagi nih ya, terus habis itu kita mau tambahin frame-nya. Bisa juga di sini. Set. Jadi deh, foto hitam putih di save, dan menariknya dia nggak numpuk file. Tuh, dia bakal terpisah gitu. Ini gue suka sih, setelah kita foto tuh kita pasti bisa macam-macamin gitu. Cuman mungkin bokehnya apakah bisa dibikin lebih lagi? Gimana cara bokehnya? Set. Cuma ini dari mulai dia bisa atur bokehnya aja, gue udah seneng banget sih. Jadi pas foto tuh kita nggak ada lagi kayak, aduh kurang bukaannya kurang nih atau gimana nih ya. Jadi ini smart sih. Hai, kalau ini contoh perekaman kamera depannya. Kamera depannya maksimal bisa hingga 4K 60 fps. Ya, saat ini itu rekam di 60 fps nih teman-teman. Kayak bukan vlogging, bakal smooth sih. Ini agak sedikit ada dapat cahaya dari sebelah, cahaya ilahi, dan membelakangi cahaya. Sebenarnya yang baik tuh kayak gini sih, tapi silau ya. Pokoknya dia untuk tes daripada perekaman kamera depannya. Oke, kalau ini tuh contoh perekamannya di 4K 30 fps. Ini viewnya bagus banget, mumpung belum pada nongol ya, masih pada molor kayaknya. Jadi clean, kita bisa rekam kemana aja. Ini 4K 30 fps. Coba sambil lari dikit ya. Nah, bakal kayak gini. Ya nggak mungkin tahu lah kalau ini sama bikin konten semuanya. Dan guys, karena si Xiaomi 14 ini tuh udah tahan air gitu ya, selama 1,5 meter kedalaman, iya benar, selama 30 menit. Jadi kita cobain aja ya. Yaudah lah ya. Nah, sekalian buktiin ke teman-teman ya nggak sih? Mandi dulu gitu ya. Jadi saya masih nyala ya guys. Tuh. Cuman ini tekanannya direndam aja kali ya. Ini tahan hingga 1,5 meter kedalaman selama 30 menit ya teman-teman. Kayak gini guys. Tadi kan kita udah coba celup-celup ya, sekarang kita mau tes juga bagian speakernya. Sekarang ngasih tahu teman-teman speakernya. Ini ada 2 gitu. Gimana? Gimana? Suaranya masih oke ya?
Suaranya masih oke setelah berendam gitu pokoknya deh. Tadi unboxing dan juga kesan pertama gue sama Xiaomi 14. Ini bisa dibilang kayak alternatif smartphone flagship lainnya yang ngasih kamera tuh ya racun banget, ukuran yang compact banget, sama bisa dibilang juga powerful kan karena pakai Snapdragon 8 Gen 3. Pada saat video buat, gue baru boleh info untuk bagian unboxingnya dan juga hasil kameranya. Dari situ aja udah menarik gak sih? Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.